Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang kagum akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kebohongan, bangsa tanpa kemunafikan. Maka pastikan jika diantaranya jika ada 10 pemuda, maka kita pastikan jika satu diantaranya dan jika satu pemuda, maka kita harus bisa pastikan aku lah itu. Jadi kawan-kawan, itu adalah komitmen mahasiswa. Jauh bang. Mahasiswa akan terus menjadi pelopor bergerak untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih kawan-kawan. Kawan-kawan, pimpinan lembaga tolong semuanya dikondisikan. Ketua lembaga, tolong anggotanya. Selanjutnya, orang di politik dari kawan-kawan. Abang lah. Jadi sudah naik. Aku coba peran oligarki di situ. Jadi turunnya kami resah. Artinya kami sebagai mahasiswa, artinya suara yang harus didengarkan pemerintah itu tidak sama sekali didengarkan. Makanya kami ngumpul di sini menyampaikan aspirasi pertama. Harapannya mas? Harapannya aspirasi yang kami bagi dengar oleh pemerintah, dan harapannya yang paling pertama omnibus law undang-undang cipta kerja itu dicabut. Itu harapan kami pertama, karena itu akan menindas buruh di masa depan. Terima kasih. Oke, siap. Makasih ya. Nah, ya begitu wawancara dari beberapa mahasiswa Kota Samarinda. Kembali lagi dari Ini. Membuat
Dia ada bagian dari alam khusus yang menyengsarakan rakyat. Bahkan Ibu Menteri kita dari Tenaga Kerjaan mengatakan menunggu kita berdialog di atas meja. Tapi nyatanya salah satu perwakilan rakyat kita yang berdialog dengan meja dibandingkan meja seolah-olah Buaya Maha Terlambat. Semangat Pancasila sebagaimana dibangun para pendiri kita. Maka melihat realitas ini, kita hanya membangun dalam rumah, dalam sama-sama kita berdiam diri setelah ketukan paru membuat bersama anggota dewan yang katanya seolah memanggil kita untuk melawan dan mempertahankan rakyat. Bahkan saking masifnya pemerintah untuk menghalau gerakan-gerakan rakyat, para wakil pemerintah yang dibayar menggunakan APBN 3 miliaran rupiah itu telah bergerak melawan kita. Ini adalah satu bentuk penghinaan terhadap tuan rumah di rumahnya sendiri. Maka kawan-kawan masih menganggap ini bukan tuan rumah. Jika kalian masih menganggap kalian adalah tuan rumah, Siapa yang ambil foto pakai drone di atas? makanya para orang-orang yang di luar sana menghancurkan kenyamanan dan kedamaian rumah kita dalam bentuk yang menyengsarakan rakyat kawan. Bahkan di bawah terik matahari, jam-jam bersinar termasuk api merah. Maka jangan sedikit pun berhenti berjuang dan datang kesadaran kita. Maka berikan para penanya bahkan kita seluruh daerah dan jawab maka mungkin itu politik dari saya. Semoga Tuhan yang Maha Esa yang Maha Mendengar dan Maha bahkan katakan kepada dewan tetapi saya juga meminta kepada fraksi-fraksi yang mendukung bahkannya program RUU Cipta Kerja kawan-kawan. Maka kita memperjuangkan bagian kita harus betul-betul sekretariat ataupun perwakilan partai yang ada di Kalimantan Timur. Sekian dari saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh tani, hidup perempuan yang merawat. Ya, Humas ada namanya Akbar, cuman dia lagi keliling nih. Lagi keliling dia. Ada dua sebenarnya, cuman mereka lagi mendisikan masa di luar. Ya, lagi keliling. Lagi jalan. Pada
perjuangan kami ini tidak hanya sampai di sini, tapi perjuangan kami akan tetap terus menindas wakil rakyat yang telah menindas kita. Ya Allah ya Tuhanku, berikan kami petunjuk jalan. Karena saat ini kami tidak bisa berbuat selain kepadamu kami memohon dan meminta ya Allah. Permohonan kami. Saat ini kalau kita melihat pasal per pasal dari Undang-Undang Tenaga Kerja, dulunya ketika karyawan buruh di PHK, kita masih bisa meminta agar ada catatan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sekarang ini pasal 155 sudah dihapuskan, sehingga PHK yang tanpa penetapan yang dulunya batal demi hukum sekarang sudah di-ACC oleh Puan. Saudaraku semua, sementara dulu cuti haid bagi perempuan ada, tapi sekarang tidak ada. Perempuan lama. Kita bersama-sama menyuarakan Omnibus Law. Omnibus Law telah membuat kita sengsara. Saat ini Omnibus Law bukan hanya di bidang buruh, tapi di lingkungan, di petani, kelautan. Makanya kalau kita membaca Omnibus Law 995 halaman, itu tidak mungkin bisa kita kuasai, betul tidak? Saya berharap kepada kawan-kawan supaya kita rapatkan barisan hari ini. Kita berkecadung rakyat, kita paksa rakyat untuk menghadap ke sana untuk mencabut Omnibus Law. Sudah. Baik kawan-kawan, saya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Saya gerah teman-teman. Saya di Serikat Buruh ini sudah kita lama berjuang bersama kawan-kawan. Tapi sayangnya Serikat Buruh yang ada di tingkat nasional, mereka sudah menandatangani. Mereka setuju dengan Omnibus Law. Kawan-kawan kita yang sekarang ini dari Serikat Buruh SPN, ternyata pimpinan SPN juga menandatangani Omnibus Law. Saya harap sekali lagi, setelah saya sampaikan ini, saya ingin kawan-kawan yang ada di sini, kita harus jadi satu. Setuju? Itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun saya sebagai seorang ibu, saya tetap akan berjuang buat teman-teman semua, buat masyarakat Indonesia. Selamat siang teman-teman. Hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi orasi politik dari kawan-kawan SBWI. Sangat berapi-api kawan-kawan. Kawan-kawan buruh kembali lagi membangkitkan semangat kita di tengah panasnya matahari ini. Apakah kawan-kawan masih semangat? Selanjutnya orasi politik dari kawan-kawan CNN. Inilah kawanku, datang kemari untuk berorasi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup perempuan yang berawan. Lagi-lagi hari ini kita turun ke jalan untuk menyadarkan pemerintah yang telah tidak adil kepada masyarakat terkait undang-undang Omnibus. Pertanyaannya, Omnibus itu untuk siapa? Apakah betul untuk rakyat atau hanya untuk para pemodal? Apakah hanya untuk para asing? Yang seharusnya undang-undang itu pro terhadap masyarakat, memudahkan
sektor lainnya. Bagaimana dengan keadaan masyarakat yang kelas bawah yang merasa tidak diadili dengan adanya undang-undang tersebut? Maka saya meyakini bahwa kawan-kawan di sini turun dengan hati nurani, dengan kesadaran terhadap masyarakat. Balik semua. Provokasi. Awas. Ayo balik. Satu komando kawan-kawan. Kawan-kawan, hai. Kawan-kawan, jangan tolak. Kawan-kawan, kembali ke barisan kawan. Kawan-kawan, satu komando. Kembali ke barisannya. Jangan kampung. Ayo kembali. Balik. Sudah bang. Sudah. Ya, silakan. Kembali. Udah biarin aja. Sudah nah. Udah. Udah. Mana. Iya. Mengejar dosen mana? Oke teman-teman, terkait tuntutan dari mahasiswa hari ini tentang Omnibus Law ini, apa aja yang kemudian menjadi dorongan mahasiswa untuk turun ke jalan hari ini? Pertama, kita punya putusan tuntutan yaitu terkait soal pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dan pemerintah kemarin. Artinya di aksi kita hari ini bersama dengan beberapa elemen mahasiswa dan juga buruh yang tergabung di dalamnya, artinya kita ingin mendorong untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kita ingin mendorong agar pemerintah dan DPR mengevaluasi kembali atas hasil kesepakatan dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kemarin. Nah, ke depan kita juga mendorong untuk seluruh daerah di Kalimantan Timur ini juga mendorong aksi yang sama, itu penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini sebagai bentuk solidaritas bahwa Kalimantan Timur dengan tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang akan memberikan satu bentuk sistematis pemiskinan terhadap masyarakat Kalimantan Timur seperti itu. Oke, secara spesifik banyak enggak kemudian teman-teman melihat bahwa di dalam poin-poin RUU ini banyak kecacatan yang kemudian bisa
eh, apa justru merugikan kaum buruh? Ada banyak sekali. Artinya bahwa di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ada beberapa poin. Salah satunya misalnya kluster tenaga kerjaan. Kita melihat bahwa ini akan berpotensi akan mencabut hak-hak dasar buruh. Misalnya apa? Soal upah minimum misalnya, upah minimum kota itu dihapuskan dan hanya menggunakan upah minimum provinsi. Artinya ini kemungkinan upah minimumnya akan lebih rendah dari nantinya terhadap buruh itu sendiri. Kedua, itu adalah sanksi pidana yang dihilangkan kepada perusahaan. Sanksi pidana ini tentunya dulu diatur dalam undang-undang bahwa ketika perusahaan melakukan kesalahan itu didenda dengan pidana. Tapi hari ini dengan disahkan Omnibus Law Cipta Kerja, maka kesalahan yang mereka lakukan hanya dihukum dengan undang-undang perdata seperti itu atau sebatas administrasi. Yang lainnya misalnya dihapuskannya hak cuti haid, hak cuti hamil, dan juga teman-teman yang mau beribadah juga tidak diberikan hak untuk beribadah di hari-hari besar keagamaan seperti itu. Hal yang lain juga adalah diperlebarnya sistem kerja outsourcing. Ini berpotensi akan menghilangkan kesamaan buruh. Ini juga akan berpotensi akan ada sistem kerja kontrak seluas-luasnya. Maka buruh itu tidak akan mendapatkan kepastian kerja selama dia hidup seperti itu. Nah, hal-hal ini di dalam kluster kerjaan yang kita soroti bahwa ini akan berkemungkinan mendapatkan penolakan dari kaum buruh karena akan tergerus hak-hak mereka dari kluster ketenaga kerjaan tersebut. Oke, ini tadi di belakang terlihat ada sedikit miskomunikasi. Apakah ini dari pihak mahasiswa juga atau dari luar ini? Ya, ada masyarakat yang koordinasi juga bahwa mereka ingin lewat di akses yang sudah kita tempati untuk aksi ini. Jadi kita coba untuk memberikan akses terhadap orang-orang yang memang benar-benar butuh lewat daripada jalur ini seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa aksi ini itu sudah kita komunikasikan dengan Kapolres, artinya harusnya aparat keamanan itu bisa menyediakan jalur-jalur alternatif. Artinya Simpang 4 Lumbusuana ini bukan satu-satunya jalur di Kota Samarinda, artinya harusnya aparat keamanan dalam konteks ini dia bisa menyediakan jalur-jalur alternatif lain sehingga tidak ada keluhan bicara soal macet dan lain sebagainya. Oke, dari teman-teman mahasiswa ini berencana sampai kapan untuk kita akan bertahan sesuai dengan hasil kesepakatan bahwa kita akan bertahan sampai malam seperti itu. Ini dalam konteks membuat gejolak di daerah agar teman-teman di Kaltim bisa bergerak, dan aksi yang kita mulai hari ini sudah mulai melebar di beberapa daerah. Misalnya hari ini ada teman-teman Balikpapan, ada teman-teman Kutim, ada teman-teman di Kukar juga bahkan aksi ke sini. Artinya ini mulai bergejolak dan kedepannya ini akan tetap membesar dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman buruh. Di Taksir hingga sore ini jumlah massa akan terus bertambah atau stagnan pada posisi seperti ini? Akan terus bertambah, teman-teman akan terus berdatangan seperti itu karena memang hari ini ada banyak yang masih aktif kuliah. Artinya teman-teman akan terus berdatangan sampai sore, sampai malam hari seperti itu. Oke, siap, terima kasih. Siap, Bu. Ya, ini tadi dari Humas Aksi Andi Muhammad Akbar menyampaikan langsung dari lokasi terkait tuntutan semua teman-teman mahasiswa, dan rencananya mahasiswa akan bertahan sampai malam hari, dan perkiraan dari Humas Aksi sendiri jumlah massa sampai sore nanti akan terus bertambah karena informasi yang kita himpun di lapangan, mahasiswa akan bertahan sampai malam hari. Oke, ini kondisi saat ini tepat di depan Simpang 4 Lumbusuana. Sebelumnya masa aksi sempat membubarkan diri satu persatu, namun perlahan
hingga sekarang jumlah massa terus bertambah. Oke, kita akan menyambangi satu peserta aksi. Ini dari Ketua Batko HMI Kaltim Kaltara, Bang izin. Terkait aksi ini, Bang, apa yang kemudian menjadi landasan teman-teman mahasiswa ke jalan? Jadi hari ini bangsa kita sedang berduka di tengah pandemi, bangsa kita sedang berjuang dan juga seluruh rakyat Indonesia sedang berjuang melawan virus pandemi. Nah, yang membuat kita kecewa hingga akhirnya turun ke jalan hari ini karena DPR RI atau perwakilan kita yang ada di Senayan di tengah kegelapan itu mengetuk Undang-Undang Omnibus Law. Nah, yang harus dipahami oleh pemerintah dan juga anggota DPR RI telah menyoal terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu telah rame mendapat penolakan dari berbagai pihak. Nah, apalagi di tengah pandemi ini kita sebenarnya ingin menjaga situasi kondusif agar ekonomi bisa jalan secara terus-menerus. Cuma pemerintahlah yang hari ini membuat kebijakan pro rakyat sehingga kemudian muncul gejolak dari teman-teman. Nah, menyoal terkait Undang-Undang Omnibus Law, kami menganggap bahwa kalau bahasanya dari anggota DPR RI atau pemerintah hari ini untuk menjaga ataupun mengait investasi para investor masuk ke Republik ini, itu harus memberikan kepastian hukum. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa warga negara yang ada di Republik ini atau rakyat Indonesia itu bukan cuma para pengusaha, tapi ada juga kaum buruh. Nah, kami menganggap bahwa kebijakan Undang-Undang Omnibus Law ini itu lebih cenderung memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para investor dan juga pengusaha. Di lain sisi, pemerintah berpikiran untuk mencarikan suatu solusi bagi para investor ataupun pengusaha, tapi di sisi yang lain mereka mengorbankan kepentingan dan hak-hak buruh. Nah, yang ingin kami sampaikan, kami sebenarnya tidak menyoal kebijakan apapun yang dibuat pemerintah selama itu pro rakyat, selama kebijakannya berimbang, tidak merugikan salah satu pihak pun di Republik ini, tidak jadi soal. Nah, yang jadi soal kebijakan Undang-Undang Omnibus Law ini lebih menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lebih besar, khususnya kaum buruh, yang kita ketahui bahwa jumlah kaum pekerja itu lebih pada kaum pemodal. Bahkan yang menopang kinerja-kinerja para pemodal ataupun pabrik-pabrik hari ini kaum buruh. Bahkan mereka juga lah menjadi penyangga dari perekonomian Republik ini. Maka kemudian menurut kami kebijakan dari DPR RI mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law tersebut itu cenderung merugikan ataupun merenggut hak-hak buruh yang ada di Indonesia, sehingga atas dasar hal tersebut kami dari teman-teman mahasiswa Kaltim hari ini mengambil sikap untuk turun ke jalan untuk menyampaikan bahwa kebijakan dari pemerintah dan juga DPR RI hari ini salah dan tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Mungkin itu, Bang. Bang, undang-undang ini kan ditetapkan di masa pandemi yang terus melonjak naik kasusnya di Indonesia. Tetapi di sisi lain sebetulnya pemerintah memahami bahwa ketika ini ditetapkan akan membeludak massa untuk turun ke jalan. Apakah memang pada posisi ini pemerintah sengaja mengundang massa ini untuk turun ke jalan, atau seperti apa nih pandangan dari mahasiswa? Saya sih menganggapnya berkaca ada beberapa penetapan rancangan undang-undang sebelumnya yang mendapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya mahasiswa. Seperti kita ketahui bersama, sebelumnya ada Undang-Undang Minerba yang juga disahkan di tengah pandemi COVID-19. Terlepas hari ini bangsa Indonesia sedang berduka ataupun kemudian berusaha dalam melawan virus COVID-19, hari ini juga kami menganggap bahwa dari pemerintah dan khususnya DPR RI itu menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai peluang di tengah masyarakat yang sedang lesu, di tengah masyarakat diserukan untuk di rumah aja. Mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengebut pengesahan
rancangan undang-undang yang tidak pro rakyat dan memang selama ini dianggap bermasalah. Nah, Oke. tentunya yang harus kita ketahui ketika misalnya undang-undang tersebut disahkan dalam kondisi normal, semua pihak juga mengetahui, khususnya anggota DPR RI dan juga pemerintah, akan ada penolakan rancangan tentang pengesahan dan rancangan undang-undang tersebut. Nah, ketika itu disahkan dalam kondisi normal, pemerintah itu sadar pasti bahwa ledakan aksi massa itu lebih besar daripada tengah kondisi pandemi. Nah, mungkin mereka menghitung-hitung daripada ini disahkan nanti pada saat kondisi normal dengan hitungan jumlah masa aksinya bisa lebih besar dan lebih merata di seluruh Indonesia, bahkan bisa berkepanjangan, itu mending disahkan di saat atau di tengah pandemi ini aja deh gitu. Mungkin begitu berpikirannya pemerintah, dan juga pemerintah sudah sadar akan adanya gejolak. Cuma pemerintah mungkin menghitung bahwa gejolak yang terjadi itu tidak mungkin separah atau sebesar pada saat kondisi normal, karena kondisinya sekarang pandemi ini saya pikir yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Oke, siap. Makasih Bang. Ini di taksir ini sampai malam, akan berlanjut sampai malam atau seperti apa ini Bang untuk aksi di Samarinda hari ini? Kalau untuk jangka waktu aksinya, kami dari teman-teman itu tetap keputusannya berdasarkan nanti dari konsolidasi dan juga perdiskusian dengan lembaga-lembaga dalam proses aksi ini, karena pasti akan ada diskusi menyikapi soal waktu ini. Cuma kalaupun misalnya aksi kami hari ini harus sampai larut malam, ini yang harus dipahami oleh seluruh pihak dan juga khususnya masyarakat, apalagi pemerintah dan anggota DPR RI, bahwa ini adalah kemarahan kita gitu ya kan. Kalaupun hari ini kita menghabiskan energi yang lebih besar untuk mengeluarkan aksi, bahkan aksinya sampai malam, itu karena kebijakannya itu sangat merugikan rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Oke, siap. Bang, izin nama lengkapnya Bang? Abdul Muiz, Bang. Abdul Muiz dari Ketua Batko HMI Kaltim Kaltara. Oke, thank you. Makasih Bang. Ya, itu tadi sedikit laporan salah satu dari peserta aksi Ketua Batko HMI Kaltim Kaltara yang juga turut dalam aksi mahasiswa di Samarinda kali ini. Oke, ya inilah situasi aksi mahasiswa dari gabungan berbagai macam organisasi mahasiswa. Bahkan ada beberapa dari serikat-serikat pekerja juga ada di lokasi. Masih secara bergantian mereka pimpinan-pimpinan perwakilan dari organisasi melakukan narasi politiknya di mobil komandan. Habis di
Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sementara di lokasi. Selanjutnya akan kita update lagi informasi sementara kita masih berada di lokasi titik aksi mahasiswa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Samarinda. Indonesia ini kawan-kawan. Semua pendidikan akan diperjualbelikan dengan hadirnya Omnibus Law ini kawan-kawan. Buruh dan seluruh elemen masyarakat akan dirugikan kembali kawan-kawan dengan maka masyarakat harusnya untuk negara kita kawan-kawan. Maka kawan-kawan, dengan sumpah mahasiswa yang menjadi sumpah yang harus dipegang teguh oleh mahasiswa kawan-kawan. Sumpah saya, sumpah mahasiswa. Ngetik aja. Tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang kagum akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kebohongan, bangsa tanpa kemunafikan. Ayo, maka pastikan jika diantaranya jika ada 10 pemuda maka kita pastikan jika satu diantaranya dan jika ada satu pemuda maka kita harus bisa pastikan aku lahir dari kawan-kawan itu adalah komitmen mahasiswa. Jauh, Bang. Mahasiswa akan terus menjadi pelopor bergerak untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih kawan-kawan. Kita tadi orang tua itu dari motor di rekaman. Kawan-kawan, pimpinan lembaga tolong anggarannya dikondisikan. Ketua lembaga.
peran oligarki di situ. Jadi kemudian kami resah. Artinya kami sebagai mahasiswa, artinya suara yang harus didengarkan pemerintah itu tidak sama sekali didengarkan. Makanya kami ngumpul di sini menyampaikan aspirasi pertama. Harapannya Mas? Harapannya aspirasi yang kami ini dengar oleh pemerintah, dan harapannya yang paling pertama omnibus law undang-undang cipta kerja itu dicabut. Itu harapan kami pertama, karena itu akan menindas buruh di masa depan. Betul. Terima kasih. Oke, siap. Makasih ya. Nah, ya begitu wawancara dari beberapa mahasiswa Kota Samarinda. Kembali lagi dari Dewan Legislatif kita yang katanya berdiri di sana di ruangan yang enak, katanya membuat aturan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi yang kita butuhkan hari ini bukan undang-undang cipta kerja yang baru, bukanlah undang-undang omnibus law yang baru, tetapi yang kita butuhkan adalah makan untuk mengisi perut kosong para rakyat dan kelaparan yang terdampak. Betul kata Bapak itu. Kita tidak kelaparan, kita tidak bersalah, maka pastikan mengobatikan. Dia adalah bagian dari alam khusus yang menyengsarakan rakyat. Bahkan Ibu Menteri kita dari Tenaga Kerjaan mengatakan menunggu kita berdialog di atas meja. Tapi nyatanya salah satu perwakilan rakyat kita yang berdialog di meja dibandingkan mereka seolah-olah Tuhan Yang Maha Esa Rambut. Terhadap penolakan rakyat, tidak ada lagi semangat reformasi, tidak ada lagi semangat Pancasila sebagaimana dibangun oleh para pendiri bangsa kita. Maka melihat realitas ini, tak hanya mobil tak hanya mobil dan rumah, dalam jabatan kita berdiam diri selama 7 bulan, seolah-olah kita berbicara dengan pemerintah atau pemerintah. Setelah keputusan baru membuat bersama anggota dewan yang katanya terhormat memanggil kita untuk melawan dan memperjuangkan rakyat. Bahkan saking masifnya pemerintah untuk menghalau gerakan-gerakan para wakil pemerintah yang dibayar menggunakan APBN 3 miliaran rupiah itu bergerak melawan kita. Ini adalah satu bentuk penghinaan
Dari saya, semoga Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Menentukan, yang Maha bahkan katakan kepada Dewan, tetapi saya juga meminta kepada fraksi-fraksi yang mendukung RUU Cipta Kerja. Kawan-kawan, maka kita mau berjuang kita harus sekretariat ataupun perwakilan partai yang ada di Kalimantan Timur. Sekian dari saya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh tani, hidup perempuan yang merawat. Ya, Humas ada namanya Akbar, cuman dia lagi keliling nih. Lagi keliling dia. Ada dua sebenarnya, cuman mereka lagi kondisikan masa di luar. Lagi keliling. Lagi jalan. Politik dari kawan-kawan Serikat Buruh Borneo Indonesia. Inilah kawanku, datang kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
oleh pemerintah dan penguasa. Ini malah kita digenjot menjadi omnibus law. Apakah teman-teman memang? Saya berharap ini hari kita tidak hanya berjuang di Lembusuana, tapi kita harus berjuang meminta pertanggungjawaban wakil rakyat. Setuju? Ayo kawan-kawan semua. Sekarang kita harus merapatkan barisan semuanya. Mahasiswa, masyarakat, buruh, petani, perempuan yang saat ini harus bisa berjuang untuk kepentingan negeri ini. Sayangnya buat kita itu tidak berpihak kepada perempuan, setuju tidak? Ya Allah ya Tuhanku, hari ini kami mohon perlindungan-Mu. Kami ingin perjuangan kami ini tidak hanya sampai di sini, tapi perjuangan kami akan tetap terus menindas wakil rakyat yang telah menindas kita. Ya Allah ya Tuhanku, berikan kami petunjuk jalan. Karena saat ini kami tidak bisa berbuat selain kepadamu kami memohon dan meminta ya Allah. Permohonan kami. Saat ini kalau kita melihat pasal per pasal dari Undang-Undang Tenaga Kerja, dulunya ketika karyawan buruh di PHK, kita masih bisa meminta agar ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sekarang ini pasal 155 sudah dihapuskan, sehingga PHK yang tanpa penetapan yang dulunya batal demi hukum sekarang sudah di-ACC oleh Puan. Saudaraku semua, sementara dulu cuti haid bagi perempuan ada, tapi sekarang tidak ada. Perempuan sama. Kita bersama-sama menyuarakan Omnibus Law. Omnibus Law telah membuat kita sengsara. Saat ini Omnibus Law bukan hanya di bidang buruh, tapi di lingkungan, di petani, di lautan. Makanya kalau kita membaca Omnibus Law 995 halaman, itu tidak mungkin bisa kita kuasai, betul tidak? Saya berharap kepada kawan-kawan supaya kita rapatkan barisan hari ini. Kita besok bisa ke gedung rakyat. Kita paksa rakyat untuk menghadap ke sana untuk mencabut Omnibus Law. Setuju? Baik kawan-kawan, saya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Saya gerah teman-teman. Saya di Serikat Buruh ini sudah kita lama berjuang bersama kawan-kawan. Tapi sayangnya Serikat Buruh yang ada di tingkat nasional, mereka sudah menandatangani. Mereka setuju dengan Omnibus Law. Kawan-kawan kita yang sekarang ini dari Serikat Buruh SPN, ternyata pimpinan SPN juga menandatangani Omnibus Law. Saya harap sekali lagi, setelah saya sampaikan ini, saya ingin kawan-kawan yang ada di sini, kita harus jadi satu. Setuju? Seperti yang bisa saya sampaikan, walaupun saya sebagai seorang ibu, saya tetap akan berjuang buat teman-teman semua, buat masyarakat Indonesia. Selamat siang teman-teman. Hidup buruh. Mahasiswa. Hidup ayahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi orasi politik dari kawan-kawan SBWI. Sangat berapi-api kawan-kawan. Kawan-kawan buruh kembali lagi membangkitkan semangat kita di tengah panasnya matahari ini. Apakah kawan-kawan masih semangat? Selanjutnya orasi politik dari kawan-kawan Nayan. Inilah kawanku, datang kemari untuk berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi-lagi hari ini kita turun ke jalan untuk menyadarkan pemerintah yang telah tidak adil kepada masyarakat terkait undang-undang omnibus. Pertanyaannya, omnibus itu untuk siapa? Apakah betul untuk rakyat atau hanya untuk para pemodal? Apakah hanya untuk para asing? Yang seharusnya undang-undang itu pro terhadap masyarakat, memudahkan masyarakat dalam mencari sumber daya alam, ekonomi. Tapi malah undang-undang tersebut memudahkan kinerja asing, mengundang investor lainnya. Bagaimana dengan keadaan masyarakat yang kelas bawah yang merasa tidak diadili dengan adanya undang-undang tersebut? Maka saya meyakini bahwa kawan-kawan di sini turun dengan hati nurani, dengan kesadaran terhadap masyarakat. Balik semua. Provokasi. Awas. Ayo balik. Satu komando, kawan-kawan. Kawan-kawan, hai. Kawan-kawan, jangan korok. Kawan-kawan, kembali ke barisan kawan. Sudah. Dia hanya kawan-kawan satu komando. Kembali ke barisannya. Jangan campur. Ayo kembali. Balik. Kawan-kawan. Sudah bang. Sudah. Ya, silakan lanjut aja. Kami ini masih ada. Ayo, kembali. Udah, biarin aja. Sudah nah. Udah. Aman. Iya. Mengejar dosen mana? Oke teman-teman, terkait tuntutan dari mahasiswa hari ini tentang Omnibus Law ini, apa aja yang kemudian menjadi dorongan mahasiswa untuk turun ke jalan hari ini? Pertama,
kita punya fokusan tuntutan yaitu terkait soal pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dan pemerintah kemarin. Artinya di aksi kita hari ini bersama dengan beberapa elemen mahasiswa dan juga buruh yang tergabung di dalamnya, artinya kita ingin mendorong mencabut Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kita ingin mendorong agar pemerintah dan DPR ini mengevaluasi kembali atas hasil kesepakatan dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kemarin. Nah, ke depan kita juga mendorong untuk seluruh daerah di Kalimantan Timur ini juga mendorong aksi yang sama, itu penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini sebagai bentuk solidaritas bahwa Kalimantan Timur dengan tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang akan memberikan satu bentuk sistematis pemiskinan terhadap masyarakat Kalimantan Timur seperti itu. Oke, secara spesifik banyak enggak kemudian teman-teman melihat bahwa di dalam poin-poin RUU ini banyak kecacatan yang kemudian bisa justru merugikan kaum buruh. Ada banyak sekali. Artinya bahwa di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ada beberapa poin, salah satunya misalnya kluster tenaga kerjaan. Kita melihat bahwa ini akan berpotensi akan mencabut hak-hak dasar buruh. Misalnya apa? Soal upah minimum, misalnya upah minimum kota itu dihapuskan dan hanya menggunakan upah minimum provinsi. Artinya ini kemungkinan upah minimumnya akan lebih rendah dari nantinya terhadap buruh itu sendiri. Kedua, itu adalah sanksi pidana yang dihilangkan kepada perusahaan. Sanksi pidana ini tentunya dulu diatur dalam undang-undang bahwa ketika perusahaan melakukan kesalahan itu didenda dengan pidana. Tapi hari ini dengan disahkan Omnibus Law Cipta Kerja, maka kesalahan yang mereka lakukan hanya dihukum dengan undang-undang perdata seperti itu atau batas administrasi. Yang lainnya misalnya dihapuskannya hak cuti haid, hak cuti hamil, dan juga teman-teman yang mau beribadah juga tidak diberikan hak untuk beribadah di hari-hari besar keagamaan seperti itu. Hal yang lain juga adalah diperlebarnya sistem kerja outsourcing. Ini berpotensi akan menghilangkan pesanan buruh. Ini juga akan berpotensi akan ada sistem kerja kontrak seluas-luasnya. Maka buruh itu tidak akan mendapatkan kepastian kerja selama dia hidup seperti itu. Nah, hal-hal ini di dalam kluster tenaga kerjaan yang kita soroti bahwa ini akan berkemungkinan mendapatkan penolakan dari kaum buruh karena akan tergerus hak-hak mereka dari kluster tenaga kerjaan tersebut. Oke, ini tadi di belakang terlihat ada sedikit miskomunikasi. Apakah ini dari pihak mahasiswa juga atau dari luar ini? Ya, ada masyarakat yang koordinasi juga bahwa mereka ingin lewat di akses yang sudah kita tempati untuk aksi ini. Jadi kita coba untuk memberikan akses terhadap orang-orang yang memang benar-benar butuh lewat daripada jalur ini seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa aksi ini itu sudah kita komunikasikan dengan Kapolres, artinya harusnya aparat keamanan itu bisa menyediakan jalur-jalur alternatif. Artinya Simpang 4 Lumbusuana ini bukan satu-satunya jalur di Kota Samarinda, artinya harusnya aparat keamanan dalam konteks ini dia bisa menyediakan jalur-jalur alternatif lain sehingga tidak ada keluhan bicara soal macet dan lain sebagainya. Oke, dari teman-teman mahasiswa ini berencana sampai kapan untuk kita akan bertahan sesuai dengan hasil kesepakatan bahwa kita akan bertahan sampai malam seperti itu. Ini dalam konteks membuat gejolak di daerah agar teman-teman di Kaltim bisa bergerak, dan aksi yang kita mulai hari ini sudah mulai melebar di beberapa daerah. Misalnya hari ini ada teman-teman Balikpapan, ada teman-teman Kutim, ada teman-teman di Kukar juga bahkan aksi ke sini. Artinya ini mulai bergejolak dan kedepannya ini akan tetap membesar dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman buruh. Di Taksir hingga sore ini jumlah massa akan terus bertambah atau stagnan pada posisi seperti ini? Akan terus bertambah, teman-teman akan terus berdatangan seperti itu karena memang hari ini ada banyak yang masih aktif kuliah. Artinya teman-teman akan terus berdatangan sampai sore sampai malam hari seperti itu. Oke, siap, terima kasih. Siap, Bu. Ya, ini tadi dari Humas Aksi Andi Muhammad Akbar menyampaikan langsung dari lokasi terkait tuntutan semua teman-teman mahasiswa, dan rencananya mahasiswa akan bertahan sampai malam hari, dan perkiraan dari Humas Aksi sendiri jumlah massa sampai sore nanti akan terus bertambah karena
Informasi yang kita himpun di lapangan, mahasiswa akan bertahan sampai malam hari. Oke, ini kondisi saat ini tepat di depan Simpang 4 Lembu Suwana. Sebelumnya masa aksi sempat membubarkan diri satu persatu, namun perlahan hingga sekarang jumlah massa terus bertambah. Oke, kita akan menyambangi satu peserta aksi. Ini dari Ketua Batko HMI Kaltim Kaltara, Bang izin. Terkait aksi ini, Bang, apa yang kemudian menjadi landasan teman-teman mahasiswa untuk turun ke jalan? Jadi hari ini bangsa kita sedang berduka di tengah pandemi, bangsa kita sedang berjuang dan juga seluruh rakyat Indonesia sedang berjuang melawan virus pandemi. Nah, yang membuat kita kecewa hingga akhirnya turun ke jalan hari ini karena DPR RI atau perwakilan kita yang ada di Senayan di tengah kegelapan itu mengetuk Undang-Undang Omnibus Law. Nah, yang harus dipahami oleh pemerintah dan juga anggota DPR RI telah menyoal terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu telah ramai mendapat penolakan dari berbagai pihak. Nah, apalagi di tengah pandemi ini kita sebenarnya ingin menjaga situasi kondusif agar ekonomi secara terus-menerus, cuma muncul kami menganggap bahwa hanya dari anggota DPR RI atau pemerintah hari ini kepastian hukum warga negara Republik ini atau rakyat Indonesia menganggap bahwa kebijakan di lain sisi pemerintah berpikiran untuk mencarikan suatu solusi bagi para investor ataupun pengusaha, tapi di sisi yang lain mereka mengorbankan kepentingan dan hak-hak buruh. Nah, yang ingin kami sampaikan, kami sebenarnya tidak menyoal kebijakan apapun yang dibuat pemerintah selama itu pro rakyat, selama kebijakannya berimbang, tidak merugikan salah satu pihak pun di Republik ini, tidak jadi soal. Nah, yang jadi soal kebijakan Undang-Undang Omnibus Law ini lebih menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lebih besar, khususnya kaum buruh, yang kita ketahui bahwa jumlah kaum pekerja itu lebih besar daripada kaum pemodal. Bahkan yang menopang kinerja-kinerja para pemodal ataupun pabrik-pabrik hari ini kaum buruh. Bahkan mereka juga lah menjadi penyangga dari perekonomian Republik ini. Maka kemudian menurut kami kebijakan dari DPR RI mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law tersebut itu cenderung merugikan ataupun merenggut hak-hak buruh yang ada di Indonesia, sehingga atas dasar hal tersebut kami dari teman-teman mahasiswa Kaltim hari ini mengambil sikap untuk turun ke jalan untuk menyampaikan bahwa kebijakan dari pemerintah dan juga DPR RI hari ini salah dan tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Mungkin itu, Bang. Bang, undang-undang ini kan ditetapkan di masa pandemi yang terus melonjak naik kasusnya di Indonesia.
Tetapi di sisi lain sebetulnya pemerintah memahami bahwa ketika ini ditetapkan akan membeludak massa untuk turun ke jalan. Apakah memang pada posisi ini pemerintah sengaja mengundang massa ini untuk turun ke jalan atau seperti apa nih pandangan dari mahasiswa? Saya sih menganggapnya berkaca ada beberapa penetapan rancangan undang-undang sebelumnya yang juga ramai mendapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya mahasiswa. Seperti kita ketahui bersama, sebelumnya ada undang-undang Minerba yang juga disahkan di tengah pandemi COVID-19. Terlepas hari ini bangsa Indonesia sedang berduka ataupun kemudian berusaha dalam melawan virus COVID-19, hari ini juga kami menganggap bahwa dari pemerintah dan khususnya DPR RI itu menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai peluang di tengah masyarakat yang sedang lesu, di tengah masyarakat diserukan untuk di rumah aja, mereka manfaatkan kondisi tersebut untuk mengebut pengesahan rancangan undang-undang yang tidak pro rakyat dan memang selama ini dianggap bermasalah. Nah, tentunya yang harus kita ketahui, ketika misalnya undang-undang tersebut disahkan dalam kondisi normal, semua pihak juga mengetahui, khususnya anggota DPR RI dan juga pemerintah, akan ada penolakan rancangan tentang pengesahan dan rancangan undang-undang tersebut. Nah, ketika itu disahkan dalam kondisi normal, pemerintah itu sadar pasti bahwa ledakan aksi massa itu lebih besar daripada tengah kondisi pandemi. Nah, mungkin mereka menghitung-hitung daripada ini disahkan nanti pada saat kondisi normal dengan hitungan jumlah massa aksinya bisa lebih besar dan lebih merata di seluruh Indonesia, bahkan bisa berkepanjangan, itu mending disahkan di saat atau di tengah pandemi ini aja deh gitu. Mungkin begitu berpikirannya pemerintah, dan juga pemerintah sudah sadar akan adanya gejolak. Cuma pemerintah mungkin menghitung bahwa gejolak yang terjadi itu tidak mungkin separah atau sebesar pada saat kondisi normal, karena kondisinya sekarang pandemi ini saya pikir yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Oke, siap. Makasih Bang. Ini ditaksir ini sampai malam, akan berlanjut sampai malam atau seperti apa ini Bang untuk aksi Bisa Merindah ini? Kalau untuk jangka waktu aksinya, kami dari teman-teman itu tetap keputusannya berdasarkan nanti dari konsolidasi dan juga perdiskusian dengan lembaga-lembaga dalam proses aksi ini, karena pasti akan ada diskusi menyikapi soal waktu ini. Cuma kalaupun misalnya aksi kami hari ini harus sampai larut malam, ini yang harus dipahami oleh seluruh pihak dan juga khususnya masyarakat, apalagi pemerintah dan anggota DPR RI, bahwa ini adalah kemarahan kita gitu ya kan. Kalaupun hari ini kita menghabiskan energi yang lebih besar untuk mengeluarkan aksi, bahkan aksinya sampai malam, itu karena kebijakannya itu sangat merugikan rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Oke, siap Bang. Izin nama lengkapnya Bang? Abdul Muiz Bang. Abdul Muiz dari Ketua Batko HMI Kaltim Kaltara. Oke, thank you. Makasih Bang. Ya, itu tadi sedikit laporan salah satu dari peserta aksi Ketua Batko HMI Kaltim Kaltara yang juga turut dalam aksi mahasiswa di Samarinda kali ini. Oke, ya inilah situasi aksi mahasiswa dari gabungan berbagai macam organisasi mahasiswa. Bahkan ada beberapa dari serikat-serikat pekerja juga ada di lokasi. Masih secara mereka
pimpinan-pimpinan perwakilan dari organisasi melakukan narasi politiknya di mobil komandan. Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sementara di lokasi. Selanjutnya akan kita update lagi informasi. Sementara kita masih berada di lokasi titik aksi mahasiswa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari Samarinda. Indonesia ini kawan-kawan. Semua pendidikan akan diperjualbelikan dengan hadirnya Omnibus Law ini kawan-kawan. Buruh dan seluruh elemen masyarakat akan dirugikan kembali kawan-kawan dengan masyarakat harusnya untuk negara kita kawan-kawan. Dengan sumpah mahasiswa yang menjadi sumpah yang harus dipegang teguh oleh mahasiswa kawan-kawan. Sumpah saya, sumpah mahasiswa. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Ngecek aja. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Sama. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang kandung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa tanpa kebohongan. Bangsa tanpa kemunafikan. Ayo, kita
diantaranya. Jika ada 10 pemuda, maka kita pastikan jika satu diantaranya. Dan jika ada satu pemuda, maka kita harus pastikan aku lari. Jadi kawan-kawan, itu adalah komitmen mahasiswa. Jauh bang. Mahasiswa akan terus menjadi pelopor bergerak untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih kawan-kawan. Kita tadi orang tua dari Alton Agama. Alton, pimpinan lembaga tolong semuanya dikondisikan. Ketua lembaga. Tolong anggotanya. Selanjutnya, orang dikondisikan dari kawan-kawan. Peran oligarki di situ. Jadi turunnya kami resah. Artinya kami sebagai mahasiswa, artinya suara yang harus didengarkan pemerintah itu tidak sama sekali didengarkan. Makanya kami ngumpul di sini menyampaikan aspirasi pertama. Harapannya Mas? Harapannya aspirasi yang kami ini dengar oleh pemerintah, dan harapannya yang paling pertama omnibus law undang-undang cipta kerja itu dicabut. Itu harapan kami pertama, karena itu akan menindas buruh di masa depan. Betul. Terima kasih. Oke, siap. Makasih ya. Nah, ya begitu wawancara dari beberapa mahasiswa Kota Samarinda. Kembali lagi dari Dewan Legislatif kita yang katanya benar di ruangan yang enak, katanya membuat aturan untuk kesejahteraan rakyat, tapi yang kita butuhkan hari ini bukan undang-undang omnibus law yang baru, tetapi yang kita butuhkan adalah makan untuk mengisi perut kosong rakyat dan kelaparan yang terdampak. Betul kata bapak itu. Kita tidak kelaparan, kita tidak bersalah. Maka pastikan, dia adalah bagian dari orang
pemerintah untuk melawan dan mempertahankan rakyat. Bahkan saking masifnya pemerintah untuk menghalau gerakan-gerakan para wakil pemerintah yang dibayar menggunakan APBN 3 miliaran rupiah itu juga ikut bergerak melawan kita. Ini dalam satu bentuk penghinaan terhadap tuan rumah di rumahnya sendiri. Apakah kawan-kawan masih menganggap diri bukan tuan rumah? Jika kalian masih menganggap kalian adalah tuan rumah, Siapa yang ambil foto pakai drone ya? makanya para orang-orang yang di luar sana menghancurkan kenyamanan dan kedamaian rumah kita dalam bentuk yang menyengsarakan rakyat bangsa. Bahkan di bawah terik matahari, jam-jam bersinar masing-masing maka dari sedikit pun beratnya berjuang maka berikan para penanggung bahkan kita seluruh darah dan nyawa maka mungkin itu politik dari saya. Semoga Tuhan yang Maha Esa yang Maha Mendengar dan Maha bahkan perjuangan disampaikan kepada Dewan. Tetapi saya juga meminta kepada fraksi-fraksi yang mendukung disahkannya Omnibus dan RUU Cipta Kerja. Kawan-kawan, maka kita mau berjuang sebagai kita harus itu sekretariat ataupun perwakilan partai yang ada di Kalimantan Timur. Sekian dari saya. Hidup hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh tani, hidup perempuan yang merawat. Ya, Humas ada namanya Akbar, cuman dia lagi keliling nih. Lagi keliling dia. Ada dua sebenarnya, cuman mereka lagi mengondisikan masa di luar. Lagi keliling. Lagi jalan. Politik dari kawan-kawan Serikat Buruh Borneo Indonesia. Inilah kawanku, data Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sekarang ini pasal 155 sudah dihapuskan sehingga PHK yang tanpa penetapan yang dulunya batal demi hukum sekarang sudah di-ACC oleh Puan. Saudaraku semua, sementara dulu cuti haid bagi perempuan ada, tapi sekarang tidak ada. Perempuan kita bersama-sama menyuarakan Omnibus Law telah membuat kita sengsara. Saat ini Omnibus Law bukan hanya di bidang buruh, tapi di lingkungan, di petani, kelautan. Makanya kalau kita membaca Omnibus Law 995 halaman, itu tidak mungkin bisa kita kuasai, betul tidak? Saya berharap kepada kawan-kawan supaya kita rapatkan barisan hari ini. Kita besok bisa ke gedung rakyat. Kita paksa rakyat untuk menghadap ke sana untuk mencabut Omnibus Law. Sudah. Hai kawan-kawan, saya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan. Saya gerah teman-teman. Saya di Serikat Buruh ini sudah kita lama berjuang bersama kawan-kawan. Tapi sayangnya Serikat Buruh yang ada di tingkat nasional, mereka sudah menandatangani. Mereka setuju dengan Omnibus Law. Kawan-kawan kita yang sekarang ini dari Serikat Buruh SPN, ternyata pimpinan SPN juga menandatangani Omnibus Law. Saya harap sekali lagi, setelah saya sampaikan ini, saya ingin kawan-kawan yang ada di sini, kita harus jadi satu. Setuju? Dan itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun saya sebagai seorang ibu, saya tetap akan berjuang buat teman-teman semua, buat masyarakat Indonesia. Selamat siang teman-teman. Hidup buruh. Hidup mahasiswa. Hidup ayahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi orasi politik dari kawan-kawan SBWI. Sangat berapi-api kawan-kawan. Kawan-kawan buruh kembali lagi membangkitkan semangat kita di tengah panasnya matahari ini. Apakah kawan-kawan masih semangat? Selanjutnya orasi politik dari kawan-kawan CNN. Inilah kawanku, datang kemari untuk berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup perempuan yang berawan. Lagi-lagi hari ini kita turun ke jalan untuk menyadarkan pemerintah yang telah tidak adil kepada masyarakat terkait undang-undang Omnibus. Pertanyaannya, Omnibus itu untuk siapa? Apakah betul untuk rakyat atau hanya untuk para pemodal? Apakah hanya untuk para asing? Yang seharusnya undang-undang itu pro masyarakat, memudahkan masyarakat dalam mencari sumber daya alam, ekonomi. Tapi malah undang-undang tersebut memudahkan kinerja asing, mengundang investor lainnya. Bagaimana dengan keadaan masyarakat yang kelas bawah, yang merasa tidak diadili dengan adanya undang-undang tersebut? Maka
Saya meyakini bahwa kawan-kawan di sini turun dengan hati nurani, dengan kesadaran terhadap masyarakat. Balik semua. Provokasi. Awas. Ayo balik. Satu komando, kawan-kawan. Kawan-kawan, hai. Kawan-kawan, jangan korok. Kawan-kawan. Kawan-kawan, kembali ke barisan kawan. Kawan-kawan, satu komando. Kembali ke barisannya. Jangan kampung. Ayo kembali. Balik. Kawan-kawan. Sudah bang. Sudah. Silakan lanjut saja. Kami ini masih ada. Dengarkan instruksi, kembali. Ayo, kembali. Udah, biarin aja. Sudah nah. Udah. Aman. Iya. Mengejar dosen mana? Oke teman-teman, terkait tuntutan dari mahasiswa hari ini tentang Omnibus Law ini, apa aja yang kemudian menjadi dorongan mahasiswa untuk turun ke jalan hari ini? Pertama, kita punya fokusan tuntutan yaitu terkait soal pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dan pemerintah kemarin. Artinya, di aksi kita hari ini bersama dengan beberapa elemen mahasiswa dan juga buruh yang tergabung di dalamnya, artinya kita ingin mendorong mencabut Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kita ingin mendorong agar pemerintah dan DPR ini mengevaluasi kembali atas hasil kesepakatan dan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kemarin. Nah, ke depan kita juga mendorong untuk seluruh daerah di Kalimantan Timur ini juga mendorong aksi yang sama, itu penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini sebagai bentuk solidaritas bahwa Kalimantan Timur dengan tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang akan memberikan satu bentuk sistematis pemiskinan terhadap masyarakat Kalimantan Timur seperti itu. Oke, secara spesifik banyak enggak kemudian teman-teman melihat bahwa di dalam poin-poin RUU ini banyak kecacatan yang kemudian bisa justru merugikan kaum buruh? Ada banyak sekali. Artinya bahwa di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ada beberapa poin, salah satunya misalnya kluster tenaga kerjaan. Kita melihat bahwa ini akan berpotensi akan mencabut hak-hak dasar buruh. Misalnya apa?
soal upah minimum, misalnya upah minimum kota itu dihapuskan dan hanya menggunakan upah minimum provinsi. Artinya ini kemungkinan upah minimumnya akan lebih rendah dari nantinya terhadap buruh itu sendiri. Kedua, itu adalah sanksi pidana yang dihilangkan kepada perusahaan. Sanksi pidana ini tentunya dulu diatur dalam undang-undang bahwa ketika perusahaan melakukan kesalahan itu didenda dengan pidana. Tapi hari ini dengan disahkan Omnibus Law Cipta Kerja, maka kesalahan yang mereka lakukan hanya dihukum dengan undang-undang perdata seperti itu atau sebatas administrasi. Yang lainnya misalnya dihapuskannya hak cuti haid, hak cuti hamil, dan juga teman-teman yang mau beribadah juga tidak diberikan hak untuk beribadah di hari-hari besar keagamaan seperti itu. Hal yang lain juga adalah diperlebarnya sistem kerja outsourcing. Ini berpotensi akan menghilangkan pesangon buruh. Ini juga akan berpotensi akan ada sistem kerja kontrak seluas-luasnya. Maka buruh itu tidak akan mendapatkan kepastian kerja selama dia hidup seperti itu. Nah, hal-hal ini di dalam klaster ketenagakerjaan yang kita soroti bahwa ini akan berkemungkinan mendapatkan penolakan dari kaum buruh karena akan tergerus hak-hak mereka dari klaster ketenagakerjaan tersebut. Oke, ini tadi di belakang terlihat ada sedikit miskomunikasi. Apakah ini dari pihak mahasiswa juga atau dari luar ini? Ya, ada masyarakat yang koordinasi juga bahwa mereka ingin lewat di akses yang sudah kita tempati untuk aksi ini. Jadi kita coba untuk memberikan akses terhadap orang-orang yang memang benar-benar butuh lewat daripada jalur ini seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa aksi ini itu sudah kita komunikasikan dengan Kapolres, artinya harusnya aparat keamanan itu bisa menyediakan jalur-jalur alternatif. Artinya Simpang 4 Lumbusuana ini bukan satu-satunya jalur di Kota Samarinda, artinya harusnya aparat keamanan dalam konteks ini dia bisa menyediakan jalur-jalur alternatif lain sehingga tidak ada keluhan bicara soal macet dan lain sebagainya. Oke, dari teman-teman mahasiswa ini berencana sampai kapan untuk kita akan bertahan sesuai dengan hasil kesepakatan bahwa kita akan bertahan sampai malam seperti itu. Ini dalam konteks membuat gejolak di daerah agar teman-teman di Kaltim bisa bergerak, dan aksi yang kita mulai hari ini sudah mulai melebar di beberapa daerah. Misalnya hari ini ada teman-teman Balikpapan, ada teman-teman Kutim, ada teman-teman di Kukar juga bahkan aksi ke sini. Artinya ini mulai bergejolak dan kedepannya ini akan tetap membesar dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman buruh. Di Taksir hingga sore ini jumlah massa akan terus bertambah atau stagnan pada posisi seperti ini? Akan terus bertambah, teman-teman akan terus berdatangan seperti itu karena memang hari ini ada banyak yang masih aktif kuliah. Artinya teman-teman akan terus berdatangan sampai sore sampai malam hari seperti itu. Oke, siap, terima kasih. Siap, Bu. Ya, ini tadi dari Humas Aksi Andi Muhammad Akbar menyampaikan langsung dari lokasi terkait tuntutan semua teman-teman mahasiswa, dan rencananya mahasiswa akan bertahan sampai malam hari, dan perkiraan dari Humas Aksi sendiri jumlah massa sampai sore nanti akan terus bertambah karena informasi yang kita himpun di lapangan, mahasiswa akan bertahan sampai malam hari. Hari ini dia sudah tidak baik-baik saja. Biara tidak baik-baik saja. Standby aja. Oke, ini kondisi saat ini tepat di depan Simpang 4 Lumbusuana. Sebelumnya masa aksi sempat membubarkan diri satu persatu, namun perlahan hingga sekarang jumlah massa terus bertambah.
Oke, kita akan menyambangi satu peserta aksi. Ini dari Ketua Batko HMI Kaltim Kaltara, Bang izin. Terkait aksi ini, Bang, apa yang kemudian menjadi landasan teman-teman mahasiswa untuk turun ke jalan? Jadi hari ini bangsa kita sedang berduka di tengah pandemi, bangsa kita sedang berjuang dan juga seluruh rakyat Indonesia sedang berjuang melawan virus pandemi. Nah, yang membuat kita kecewa hingga akhirnya turun ke jalan hari ini karena DPR RI atau perwakilan kita yang ada di Senayan di tengah kegelapan itu mengetuk Undang-Undang Omnibus Law. Nah, yang harus dipahami oleh pemerintah dan juga anggota DPR RI telah menyoal terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu telah rame mendapat penolakan dari berbagai pihak. Nah, apalagi di tengah pandemi ini kita sebenarnya ingin menjaga situasi kondusif agar ekonomi bisa jalan secara terus-menerus. Cuma pemerintah lah yang hari ini membuat kebijakan pro rakyat sehingga kemudian muncul gejolak dari teman-teman. Nah, menyoal terkait Undang-Undang Omnibus Law, kami menganggap bahwa kalau bahasanya dari anggota DPR RI atau pemerintah hari ini untuk menjaga ataupun mengait investasi para investor masuk ke Republik ini, itu harus memberikan kepastian hukum. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa warga negara yang ada di Republik ini atau rakyat Indonesia itu bukan cuma para pengusaha, tapi ada juga kaum buruh. Nah, kami menganggap bahwa kebijakan Undang-Undang Omnibus Law ini itu lebih cenderung memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para investor dan juga pengusaha. Di lain sisi, pemerintah berpikiran untuk mencarikan suatu solusi bagi para investor ataupun pengusaha, tapi di sisi yang lain mereka mengorbankan kepentingan dan hak-hak buruh. Nah, yang ingin kami sampaikan, kami sebenarnya tidak menyoal kebijakan apapun yang dibuat pemerintah selama itu pro rakyat, selama kebijakannya berimbang, tidak merugikan salah satu pihak pun di Republik ini, tidak jadi soal. Nah, yang jadi soal kebijakan Undang-Undang Omnibus Law ini lebih menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lebih besar, khususnya kaum buruh, yang kita ketahui bahwa jumlah kaum pekerja itu lebih besar daripada kaum pemodal. Bahkan yang menopang kinerja-kinerja para pemodal ataupun pabrik-pabrik hari ini kaum buruh. Bahkan mereka juga lah menjadi penyangga dari perekonomian.